Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Iman, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, di mana Allah azza wa jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala firman mengingatkan kita sekalian, walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam awal ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memulai, walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Allah menekankan di dalam ayat tersebut bahkan dengan dua penekanan, dengan lam ta'kid dan nun ta'kid. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Oleh karena itu seorang muslim, seorang mukmin, maka tidak mungkin dia berangan-angan bahwasanya hidupnya akan lancar begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya Allah sungguh pasti akan menguji para hambanya. Maka bagaimanakah sikap kita sebagai seorang hamba? Kita sebagai seorang muslim mukmin, ketika ujian tersebut datang, ketika Allah mendatangkan kepada kita musibah demi musibah, ujian demi ujian, masalah demi masalah di dalam kehidupan kita, bagaimanakah sikap kita? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan petunjuknya di dalam ayat tersebut, yaitu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka para pecinta Al-Iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim ketika dia ditimpa ujian, maka dia harus bersabar atas ujian tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi menyebutkan kabar gembira? Apakah hubungan korelasi antara ujian, sabar, dan kabar gembira? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatukannya di dalam satu ayat tersebut? Maka para pecinta Al-Iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawabannya adalah ketika seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia bersabar atas musibah tersebut, maka akan ada kabar gembira yang menantinya, yaitu berupa hikmah-hikmah di balik datangnya musibah tersebut. Hikmah demi hikmah dan faedah ketika seseorang bersabar ketika menghadapi ujian tadi. Maka apa sajakah kabar gembira ataupun hikmah di balik musibah? Maka di antara hikmah terbesar ketika seseorang bersabar menghadapi musibah, yang pertama adalah akan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka penyebabnya adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Karena dosa-dosa yang kita lakukan sendiri, itulah penyebab datangnya musibah. Kemudian Allah melanjutkan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa. Dan di antara sarana yang Allah jadikan untuk menghapuskan dosa demi dosa yang telah kita tumpuk selama ini adalah dengan adanya ujian musibah demi musibah. Maka ketika musibah datang, seseorang bersabar, maka bisa jadi dosa-dosanya berguguran. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, ma yusibul muslima min adha, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari gangguan, dari musibah, dari ujian sedikit pun, illa hatallahu bihi khatayah,
melainkan Allah akan hapuskan, akan gugurkan dari sebagian dosa-dosanya. Kama tahatu warakus syajar, sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Maka ketika kita ditimpa musibah, maka inilah yang harus kita harapkan, bahwasanya dosa demi dosa kita digugurkan. Semakin berat ujian tersebut, semakin kita bersabar, maka akan semakin banyak dosa demi dosa yang berguguran dari diri kita. Bahkan bisa jadi seseorang terus-menerus ditimpa musibah, tidak berhenti-berhenti. Baru datang ujian, sudah datang ujian yang lain. Baru selesai satu musibah, sudah datang disambut dengan musibah yang lain, dan demikian seterusnya. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam Sunan beliau. Beliau bersabda, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah." Dan terus-menerus musibah demi musibah menimpa seorang hamba muslim, terus-menerus tiada henti, sampai akhirnya musibah tersebut berhenti, kemudian meninggalkan dia dalam keadaan berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki satu kesalahan sedikit pun. Maka para pencinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana musibah demi musibah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan bisa jadi musibah demi musibah tersebut tiada henti, terus menimpa seorang hamba sampai dia meninggal dunia. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam Sunan beliau, "Fala yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati." Dan terus-menerus musibah demi musibah, ujian demi ujian terus menerpa seorang hamba sampai dia meninggal dunia. Ya, baik itu pada tubuhnya, ya, au fi malihi, atau pada hartanya, atau pada anak-anaknya, keluarganya, ya, sampai dia meninggal dunia, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Maka betapa indahnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki beban sedikit pun, tanpa memiliki dosa sedikit pun. Ya. Maka janganlah sekali lagi ketika ditimpa musibah, maka kita anggap ini buruk bagi kita. Ya. Harapkanlah hikmah yang besar ini. Kemudian hikmah lainnya dari bersabar ketika menghadapi musibah, yang kedua adalah yaitu pahala ganjaran yang tanpa batas. Apa maksudnya tanpa batas? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Qala ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan diganjar, dibalas pahalanya dengan ganjaran tanpa batas. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya, mengatakan bahwa semua amal saleh itu ada takarannya. Yukalu lahu kailan wa yuzanu lahu waznan. Ada takarannya, ada bobotnya, ada rumusnya ketika Allah akan membalas ganjaran tersebut. Semua amal saleh. Di dalam hadis yang sahih disebutkan 10 sampai 700 kali lipat. Illa sabirun, kecuali orang-orang yang bersabar, maka Allah akan gelontorkan pahala baginya tanpa batas, tanpa ada takaran, tanpa ada hitungan, tanpa ada batas bobot tertentu. Ya. Sampai-sampai orang-orang yang di dunia mereka jarang ditimpa musibah, ahlul afiyah, ya, maka mereka berharap agar seandainya dulu di dunia tubuh mereka dicabik-cabik. Kenapa? Ketika melihat betapa besarnya pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Maka inilah yang harus kita harapkan. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya ujian yang menimpa kita. Kemudian di antara hikmah lainnya yang sangat besar yang harus kita dambakan ketika kita ditimpa musibah, yaitu adalah diangkatnya derajat kita. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan, innal abda sabaqat lahu minallahi manzilah. Sesungguhnya ada di antara para hamba Allah yang sudah Allah tetapkan akan mendapatkan
tempat yang tinggi di surga. Lam yablugha bi amalihi, tapi amalnya tidak bisa mencapaikan dia ke derajat tersebut. Amalnya biasa saja, namun sudah ditetapkan di derajat yang tinggi. Maka apa yang terjadi? Ibtalahullahu fi nafsihi wa fi malihi wa fi waladihi. Allah akan uji dia, baik itu pada dirinya atau pada hartanya atau pada anak-anaknya. Kemudian tsumma sabbarahu ala dzalik, Allah jadikan dia bersabar sampai akhirnya dia sampai ke derajat yang Allah inginkan. Maka para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ditimpa ujian demi ujian, bersabarlah. Karena itu adalah suatu kepastian. Dan justru musibah demi musibah memiliki banyak hikmah, faedah di baliknya, maka bersabarlah. Ini mungkin dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk bersabar menghadapi ujian. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Iman TV